Rekonstruksi pembunuhan gara-gara hutang Rp500.000. Minimarket dibobol kawanan pencuri. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar reka ulang kasus pembunuhan gara-gara hutang Rp500.000. Rekonstruksi dilakukan di halaman Mapolrestabes Palembang dengan alasan keamanan. Reka ulang pembunuhan ini digelar di halaman Mapolrestabes Palembang. Rekonstruksi menghadirkan saksi korban dan kuasa hukum pelaku memperagakan 22 adegan. Dalam reka ulang terungkap pelaku Rido Yoga bertemu korban Husni untuk menagih hutang Rp500.000. Korban dan pelaku kemudian terlibat pertengkaran hingga terjadi keributan. Pelaku yang kesal langsung mengambil senjata tajam jenis celurit dan pisau. Mengetahui pelaku membawa senjata tajam, korban pun pulang mengambil senjata tajam sehingga terjadi duel antara korban dan pelaku. Korban yang mengalami luka bacok di bagian paha akhirnya terjatuh dan bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia. Saksi yang melihat kejadian langsung membawa korban ke rumah sakit dengan sepeda motor. Tak hanya korban yang mengalami luka, pelaku pun mengalami luka sayat di bagian tangan akibat pisau milik korban. Dari adegan ini sendiri, motifnya ini apa nih? Motif masalah utang, di mana korban yang punya utang langsung ke kamera, langsung dibalas oleh korban. Terjadilah perkelahian yang mengatakan mati di tempat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Sebuah minimarket di kota Pagar Alam dibobol pelaku pencurian. Dalam aksinya ini, pelaku merusak mesin ATM dan CCTV, kemudian menggondol barang dagangan minimarket. Kawanan pencuri minimarket yang berada di Jalan Simpang 4 Mendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berhasil membawa barang dagangan dan merusak mesin ATM menggunakan mesin las. Petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian serta melakukan olah TKP. Pelaku diketahui masuk membobol atap serta mematikan kamera CCTV. Meski sudah sempat merusak mesin ATM, pelaku tidak berhasil membawa uang di mesin anjungan tunai mandiri yang berada di dalam minimarket. Salah satu karyawan minimarket, Febri, menyatakan aksi pencurian diketahui setelah membuka toko pagi hari sekitar jam 7. Pelaku masuk dari atap dan membobol plafon. Pelaku berhasil membawa barang berupa rokok dan barang lainnya dengan kerugian mencapai 7 juta rupiah. Tapi ATM tidak dapat nih, balik ke ngambil rokok. Rokok tuh nominal kerugiannya sekitar 7 jutaan. Kasat Reskrim Polres Pagar Alam AKP Najamuddin menyatakan kasus pencurian minimarket ini masih dalam penyelidikan. Setelah perokok yang ada di lapangan ini, kemudian mencoba untuk membuka ATM Bank BRI, tapi tidak berhasil. Untuk alatnya masih kita lidik. Untuk sementara ini ada bekas-bekas apakah dia diolah melalui tabung gas atau dengan. Kasus pencurian di minimarket ini telah terjadi 3 kali selama minimarket dibuka. Diduga pelakunya merupakan komplotan yang sama. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fefman Ainus melaporkan. Kapolres Sabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib mengapresiasi kinerja jajarannya yang berhasil menggagalkan peredaran 6 kg sabu dan investasi bodong selebgram. Kapolres Sabes Palembang memberikan reward kepada anggota kepolisian tersebut berupa penghargaan yang nantinya bisa dipakai untuk melanjutkan jenjang karir kepolisian. Salah satu upaya untuk memotivasi jajarannya agar lebih giat lagi bekerja dalam upaya melayani masyarakat sesuai dengan program Kapolri,
Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngagip, memberikan reward atau penghargaan terkait pengungkapan kasus. Penghargaan diberikan langsung kepada Satuan Narkoba Polres Tabes Palembang yang telah mengungkap 6 kg sabu, yang pertama 5 kg dan bulan ini 1 kg sabu. Penghargaan juga diberikan kepada Polsek Ilir Barat 1 Palembang atas prestasinya dalam mengungkap investasi bodong selebgram Palembang yang telah melakukan penipuan kepada masyarakat dengan modus investasi pakaian. Saat ini sudah ada puluhan warga yang menjadi korban investasi bodong tersebut. Kapolres juga berpesan kepada jajarannya jika prestasi ini merupakan modal awal bagi anggotanya untuk berkarir. Itu diantaranya tadi pengungkapan sabu atau narkotika sejumlah atau sebanyak 5 kg dan 1 kg. Dan yang kedua, prestasi anggota mengungkap investasi bodong. Nah, ini dua hal yang tentunya menjadi atensi daripada pimpinan. Selain itu, Kapolres Tabes Palembang juga berpesan kepada anggotanya agar tidak melakukan hal yang bodoh, seperti penyalahgunaan narkoba. Kapolres Tabes Palembang menegaskan tidak ada kata maaf untuk pelaku narkoba, apalagi menggunakan seragam Polri. Dengan upaya ini, nantinya masyarakat dapat menilai kinerja Polri dan mengembalikan kepercayaan positif atas institusi Polri yang melayani dan mengayomi masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sopir mengantuk truk masuk sawah, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Diduga sopir mengantuk saat mengemudi, sebuah truk terjun bebas ke sawah di Jalintim, Kabupaten Oki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berhati-hatilah dalam berkendara di tengah jalan. Jika sedang mengantuk, lebih baik beristirahat terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Seperti halnya yang dialami Indra, seorang sopir truk. Diduga karena mengantuk, truk yang dikendarainya pun terjun bebas ke sawah warga di Jalintim Oki, Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung. Truk bernopol B9198 IDL melaju dari arah Palembang menuju Lampung dan terperosok ke areal persawahan. Sopir truk, Indra, mengaku saat kejadian tidak sadar karena mengantuk berat. Tiba-tiba truknya sudah terjun ke sawah. Tahu lah, ngantuk. Tahu-tahu mobil lagi bawah ini enggak. Tujuan dari mana Pak kemarin Pak? Dari Kelantan nak balik ke Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk yang dikendarai Indra, seorang diri ini, mengalami rusak berat. Indra kemudian dibantu teman-temannya yang sedang konvoi di belakangnya. Polisi telah mengevakuasi truk yang terjun ke sawah ini. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Ilir Fitriadi. Seorang pemuda di Musi Banyuasin tewas mengenaskan usai duel dengan pemuda seusianya. Diduga perkelahian dipicu persoalan sepele gas motor. Tangis histeris keluarga pecah ketika melihat Martius Harita, 21 tahun, tewas seketika setelah ditikam seorang pemuda seumurnya, warga desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Peristiwa tragis itu berawal dari korban duduk di atas sepeda motor saat sedang menunggu ibunya belanja di Pasar Bayung Lincir. Tiba-tiba pelaku melintas mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas motor, sembari menoleh ke arah korban. Adu mulut terjadi hingga terjadi perkelahian. Dari rekaman CCTV, saat melihat pelaku mengeluarkan pisau, korban berusaha melarikan diri, dan disitulah korban dihabisi hingga tewas di tempat. Pelaku Heru Prayoga, 21 tahun, berhasil ditangkap jajaran Polres Musi Banyuasin. Polisi juga mengamankan barang bukti pisau yang digunakan pelaku, baju kaos yang dipakai, dan sebuah sepeda motor yang digunakan. Pelaku lewat, ambil sedikit memainkan gas.
saat itu sempat pelaku melihat seolah-olah korban ini jengok kan? Si pelaku kembali terus nanya kepada korban, apa kau lihat saya gitu. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah menghabisi nyawa korban dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, subsidi 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Eda Lestari, iNews melaporkan. Nekat melakukan pembegalan untuk kesekian kalinya, seorang pelaku keok ditembus timah panas unit Pidum dan TK Polrestabes. Pelaku berusaha melarikan diri dan melawan petugas saat penggerebekan berlangsung. Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang menggerebek rumah Ahmad Badalwi, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Cakaparing, Palembang. Pelaku merupakan target operasi kepolisian karena terlibat dalam sejumlah aksi pembegalan sepeda motor. Dalam penggerebekan, pelaku berhasil melarikan diri dari rumahnya sehingga petugas harus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku akhirnya berhasil dihentikan dengan timah panas petugas. Pelaku mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Pelaku ditangkap lantaran telah melakukan pembegalan terhadap Bagas, 18 tahun, dengan modus berpura-pura membantu korban saat sepeda motornya mengalami kehabisan bahan bakar. Saat di perjalanan, korban diancam dengan senjata tajam dan meminta uang dan handphone korban. Pelaku yang diketahui seorang residivis ini telah 2 kali masuk jeruji besi dengan perkara yang sama. Si pelaku ini ada di tempat, pura-pura ingin menolong, tapi sempat mau mengeluarkan senjata tajam ya seolah di pinggangnya, langsung disuruh keluarkan uang, dompet dan sepeda motornya tersebut dibawa lari oleh pelaku, dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polres Muba ungkap 100 kg ganja. Saat lagi tetap di Borgo. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30
live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Polres Musi Banyuasin bersama tim anti bandit Polda Sumsel meringkus 3 kurir narkotika jenis ganja dengan barang bukti 100 kg ganja kering. Pelaku penyeludupan ganja ini dari Kota Padang, Sumatera Barat menggunakan minibus. Polres Musi Banyuasin bersama tim anti bandit Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis ganja skala besar. 3 orang kurir diringkus saat melintasi jalan lintas timur Palembang, Jambi dengan barang bukti 100 kg ganja kering di mobil minibus pelaku. 100 kg ganja yang dibawa 2 kurir FS dan AP ditangkap saat razia rutin Polsek Bayung Lincir. Sebuah minibus bernomor polisi BM 1934 LT mencurigakan sehingga saat dihentikan didapat ganja dalam skala besar. Diakui ganja dibawa dari Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara dan akan dikirim ke pemesan yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Keduanya diakui mendapat upah 5 juta rupiah. Direncanakan ganja diserahkan di pintu tol Cililitan, Jakarta Timur oleh tersangka AS. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, tepatnya jam 20.30, ada salah satu mobil yang diperiksa, ada barang yang mencurigai di dalam karung, 4 karung. Dari situ setelah dilakukan pemeriksaan ternyata berisi narkotika jenis ganja. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Dr. Andes Tony Harmanto memberikan apresiasi kepada Kapolres dan jajarannya. Masalah ini menjadi isu yang memang perlu disikapi, termasuk juga dengan seluruh elemen masyarakat. Peran serta keterlibatan masyarakat juga masih kita harapkan untuk bisa membantu ya, dengan keprihatinan kita terhadap masih
meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika atau narkoba yang memang kita rasakan menjadi satu langkah-langkah yang harus kita sikapi bersama. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Ede Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang juga berhasil menggagalkan upaya peredaran 1 kg narkoba jenis sabu. Modus yang dilakukan pelaku yakni menyimpan narkoba dalam kotak susu untuk mengelabui petugas. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang meringkus seorang kurir sekaligus pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sabu seberat 1 kg lebih, 1 unit handphone dan kotak susu untuk menyimpan narkoba. Pelaku bernama Sobirin, warga desa Lubuk, kecamatan Muara Lakitan, Musirawas Utara, terpaksa diberi tindakan tegas terukur lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Polrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngagib menyatakan barang haram tersebut dikirim seorang bandar dari Jakarta yang diterima seorang bandar di kota Palembang, kemudian diteruskan kepada pelaku. Pelaku ditangkap saat bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran di kawasan Jalan Al-Falah, Ilir Barat 1 Palembang. Jadi yang bersangkutan mendapatkan paket, jumlah paket ya. Ini ada kotak susu nih, ya, kotak susu ini atau paket ini. Kita sudah mendapatkan informasi itu, kita kejar, kita lakukan penyelidikan, belum kita dapatkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP, Junto 112 KUHP ayat 2, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi,
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Hujan selama 1 jam sejumlah ruas jalan di Palembang banjir. Banjir di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin parah. Warga di Ogan Ilir sukses sulap bambu jadi kipas bernilai ekonomis. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini 20 Januari 2022. Saya Romy Apriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hujan mengguyur kota Palembang selama 1 jam membuat beberapa ruas jalan di Palembang mengalami banjir. Sejumlah ruas jalan banjir cukup dalam sehingga mengancam kendaraan mengalami kerusakan. Sejumlah kendaraan yang melintas di tengah banjir harus ekstra hati-hati akibat genangan air yang merendam Jalan Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini. Genangan banjir akibat derasnya hujan yang mengguyur kota Palembang selama 1 jam. Air tergenang dipicu saluran pembuangan di selokan yang tidak dapat menampung air hujan hingga meluap. Banjir memicu penumpukan kendaraan yang hendak melintas, pasalnya pengendara harus ekstra hati-hati. Warga merasa terganggu dengan banjir yang sering terjadi di wilayahnya. Pasalnya persoalan banjir di jalan seolah tidak ada solusinya. Terganggu Pak sebenarnya. Terganggu ya? Iya, motor tadi udah mati satu. Oh, ada yang mati ya motornya ya? Iya. Oh. Terus harapannya gimana nih untuk ke depannya kan supaya tidak banjir? Kalau bisa dianu ke Oleh pemerintah ya? Iya Pak. Cepatnya kalau bisa. Biar aktivitas bisa berjalan normal ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Warga berharap agar banjir di kota Palembang dapat segera diatasi oleh pemerintah kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu banjir yang melanda 2 desa di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir semakin parah saja. Hingga saat ini di Desa Rantau Durian 2 terdata 73 rumah warga terendam banjir. Sedikitnya 73 rumah warga di Desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki terendam banjir. Berdasarkan data pemerintah desa, di RT 1 sebanyak 5 rumah terendam banjir. Kemudian di RT 2 sebanyak 53 rumah dan di RT 3 sebanyak 15 rumah, sehingga total mencapai 73 rumah. Saat ini debit air sudah mencapai 40 cm atau setengah tiang kaki orang dewasa. Kepala Desa Rantau Durian 2 mengatakan banjir ini dipicu tingginya curah hujan yang terus mengguyur. Diperkirakan debit air akan terus bertambah jika hujan terus mengguyur. Selain curah hujan, banjir juga diduga dipengaruhi oleh penutupan tanggul perusahaan yang ada di sekitar desa. Pasalnya air tidak bisa mengalir dengan leluasa akibat tanggul perusahaan yang ditutup. Banjir mengakibatkan tanaman padi petani banyak yang mengalami fuso. Begitu juga dengan perkebunan dan karet warga. Ya kalau intensitas ini curah hujan ini semakin tinggi, kurasa ke depannya tetap akan mempengaruhi masyarakat kita Pak. Apalagi kita artinya persawahan juga banyak juga, fusonya banyak juga ini padi kita sekarang Pak. Karena setelah tanam langsung kena banjir, terakhirnya mati. Ketika mereka airnya mau melebar itu tidak bisa melebar Pak, karena ada tanggul yang membatasi air itu. Kini warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Sementara itu untuk meringankan beban warga, pemerintah telah memberikan bantuan sembako. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 191 hektar areal persawahan padi di Desa Muara Burnai 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, juga terendam banjir. Para petani merugi dan berharap pemerintah berperan aktif
membantu bibit padi petani. Hujan deras yang turun selama 2 pekan terakhir mengakibatkan sedikitnya 191 hektar areal persawahan petani yang ada di Desa Muara Burnai 2, Kecamatan Empuing Jaya tenggelam dan tergenang banjir. Areal persawahan yang hijau membentang kini berubah layaknya seperti danau. Para petani dipastikan merugi karena saat ini merupakan masa tanam. Petani telah menabur bibit dan pupuk. Kini para petani hanya pasrah dan berharap pemerintah untuk mengganti bibit mereka yang terlanjur tenggelam karena banjir. Banjir merupakan bencana tahunan, namun tahun ini debit air banjir terbilang luar biasa, tidak seperti tahun sebelumnya. Air tinggi akibat cuaca ekstrim dan air kiriman dari kabupaten tetangga. Pemerintah Desa Muara Burnai 2 telah mengajukan bantuan benih ke Dinas Pertanian Oki. Para petani merugi sekitar 2 hingga 3 juta per bulan. Sekitar 191 hektar yang terdampak banjir. Ini pun banjir tahunan, Pak. Itu sudah tiap tahun, mungkin tahun depan kan ada normalisasi juga, mungkin bisa membantu mengurangi banjir. Tapi untuk tahun ini memang ekstrim cuacanya. 300 sampai 400 lah petani yang merugi. Ya kami yang jelas sudah mengalami rugi untuk biaya benih, biaya tanam, untuk biaya pengolahan sawah tersebut. Ya mungkin kami untuk ini merugi kami kira-kira sehektar itu sekitar 2 sampai 3 juta. Upaya para petani dengan keadaan seperti ini ya mau bagaimana lagi, ini memang sudah setiap tahunnya seperti ini, kami ya setiap siap, artinya ya siap dengan segala risiko akan tetap. Petani juga mengharapkan normalisasi sungai agar sawah mereka terhindar dari banjir. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Wakil Wali Kota Palembang belusukan ke Pasar Perumnas Sako Palembang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustina belusukan ke lokasi banjir serta kerusakan jalan di depan Perumnas Sako Palembang. Wawako menemukan banyaknya jalan yang berlubang akibat drainase yang telah rata dengan tanah serta dipenuhi oleh sampah. Aktivitas kesemrawutan para pedagang yang berjualan di luar area pasar, tepatnya di pinggir jalan di atas saluran drainase berakibat fatal, yakni tertutupnya saluran dengan tanah serta sampah di Jalan Siaran, Kecamatan Sako, Palembang. Dampak banjir pun terjadi sehingga berimbas rusaknya jalan yang ada di kawasan depan Perumnas Sako. Untuk itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustina bergegas meninjau serta menurunkan beberapa petugas di LHK untuk mengangkut tanah serta sampah yang menyumbat saluran. Fitrianti juga meminta ketegasan pengelola pasar untuk menata kembali pedagang berjualan di dalam area pasar. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan keseriusan dari dinas terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut. Setidaknya 300 meter kerusakan jalan yang butuh perbaikan. Kita berharap dengan adanya tertib yang sudah ditertibkan oleh Pol PP, para pedagang yang masih berjualan liar di luar pasar ini harus segera masuk, karena seperti yang kita ketahui saluran-saluran yang ada ini penuh dengan kotoran pasar, dan kami coba menertibkan dan coba membersihkan, melaksanakan normalisasi. Semuanya setelah tertib baru kita berusaha untuk merencanakan jalan. Kami bersihkan sedimentnya sama sampahnya. Kalau itu bersih, baru kita perbaiki jalannya. Tapi kalau ini kami bersihkan hari ini, besok malam dibuang sampah lagi ke dalam saluran, airnya lari ke jalan, jalan rusak lagi. Jadi apa Ibu kata wakil tadi, kami benar salurannya berfungsi dengan baik, baru jalan kita tangani. Nanti kerjasama semua pihak, dari pihak pasar, pedagang, dari dinas yang menangani sampah, sama-sama untuk menjaga jangan sampai saluran air itu berhenti sampah. Sebelum proses perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, dirinya memastikan saluran drainase telah berfungsi kembali dan tidak ada lagi sampah yang menyumbat. Karena jalan yang bagus akan sia-sia jika tidak didukung dengan drainase yang baik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jika selama ini Polres Oki melakukan percepatan vaksinasi bagi kalangan remaja, dewasa, dan orang tua, kini percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk target bagi anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Pada pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 12 tahun kali ini, Polres Oki harus mencapai sasaran sebanyak 85.236 dosis. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai cara dilakukan dengan target 2.000 dosis per harinya. Tim vaksinator pun terus disebar baik ke sekolah dasar maupun ke lokasi-lokasi yang ditentukan, seperti yang dilakukan di Padepokan PSHT Kecamatan Lempuing dengan sasaran 1.000 vaksin. Kapolres Oki AKBP Dilianto mengatakan dipilihnya Kecamatan Lempuing karena jarak Lempuing ke kabupaten kota lainnya lumayan jauh, kemudian jumlah penduduknya juga cukup banyak. Selain bekerja sama dengan pemerintah setempat, Polsek, TNI, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, petugas juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti PSHT. Polres Oki akan terus gencar melaksanakan layanan vaksinasi, sehingga seluruh masyarakat yang dinyatakan lolos vaksin akan dilakukan vaksinasi. Kami bersama dengan Kodim 0402, kemudian dari pemerintah Kabupaten Oki, kita juga dibantu dari PT Sampurna Agro, bekerja sama juga dengan PSHT Trate. Kita bersinergi bersama-sama, hari ini kita melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita memiliki sasaran kurang lebih 1.000 dan berjalan dengan lancar, tanpa kendala, dan kita juga
Pantang menyerah dan terus semangat demi Indonesia sehat. Indonesia hebat menjadi semboyan Polres Oki memutus mata rantai COVID. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak siswa Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Enim antusias mengikuti program vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun. Para siswa terlihat semangat divaksin demi mewujudkan keinginan mereka untuk kembali mengikuti kegiatan belajar tatap muka secara penuh. ...906 siswa SDN 3 Muara Enim mengikuti vaksinasi dari total seluruh siswa yakni 942. Sedangkan sisanya telah melakukan vaksinasi lebih awal di Gedung Kesenian Muara Enim. Para siswa terlihat begitu antusias mengikuti vaksinasi dengan didampingi orang tua masing-masing. Tawa dan canda mereka seolah memunculkan kembali semangat pendidikan untuk segera melaksanakan sekolah tatap muka 100%. Salah satu siswa kelas 5 SDN 3 Muara Enim mengatakan dirinya tidak terlalu terbebani dengan adanya vaksinasi. Sebelumnya Fadil juga sudah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti vaksinasi. Sakit dikit ya. Ada pening-pening enggak? Siapa yang ngasih tahu divaksin? Guru Orang tua dampingi tak? Oh, dampingi. Tidak apa-apa yang suruh vaksin lah. Oh, ya. Harapan saya setelah divaksin ini anak bisa belajar 100% tatap muka di sekolah ini. Jadi anak-anak itu masih haus sekali ingin sekolah. Anak-anak itu kalau ditanya, "Nak, mau enggak vaksin?" Nanti kalau anak sudah vaksin, kita bisa belajar seperti biasa tatap muka. Anak-anak semua mau vaksin, Pak, karena dia sudah ingin sekali untuk tatap muka. Sudah merindukan sekali kumpul-kumpul dengan kawannya di sekolah. Setelah proses vaksinasi selesai, diharapkan anak-anak kembali ke sekolah dengan normal seperti sedia kala. Para siswa juga harus menjaga tubuh mereka dari penyebaran virus COVID-19. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Warga di Ogan Ilir sukses sulap bambu jadi kipas bernilai ekonomis. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Meski saat ini masa panen buah-buahan, faktor cuaca membuat hasil panen duku di Kabupaten Muara Enim menurun. Meski terjadi penurunan hasil panen, petani masih memperoleh untung dari hasil panen tahun ini. Memasuki masa panen buah-buahan pada awal tahun ini, ada beberapa jenis buah-buahan yang mengalami penurunan hasil panen. Salah satunya adalah buah duku. Buah musiman ini mengalami penurunan produksi hasil panen. Meski tidak terlalu signifikan, padahal para petani sudah melakukan perawatan kebun secara maksimal. Salah satu pemilik kebun di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Juan Sabi, saat ini kebun miliknya mengalami penurunan jumlah hasil panen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya faktor cuaca yang tidak menentu. Kalau sekarang ini buahnya lagi kurang sekarang ini. Kurang dibanding sebelumnya. Alhamdulillah, tapi kan masih dapat sekitar 2 ton 800-an. Itu berapa lama masa panennya itu biasanya, Pak? Rentan waktu panennya? Rentan waktu panen itu sekitar 4 bulan 5 bulan lah. 4 bulan, terhitung 5 bulan. dari 6 Juli, 7 Juli baru dia berkembang sampai ini. Sampai dia bisa dipanen ini. Iya. Untuk penjualan hasil panen, Juan mengirim keluar kota hingga ke Palembang dan kota di sekitar Muara Enim. Untuk harga jual di tingkat petani mulai dari harga Rp7.000 per kilogram hingga Rp10.000 per kilogramnya. Sementara harga jual di tingkat pedagang yang saat ini membuka lapangan di pinggir jalan dan di pasar mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Patut dicontoh dan diapresiasi warga di Desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Batu, Kabupaten Ogan Ilir ini memanfaatkan bambu untuk disulap dan dijadikan kerajinan kipas yang bernilai ekonomis. Bahkan warga di sini menggantungkan hidupnya dari kerajinan kipas tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Siapa sangka ternyata bambu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan yang bernilai ekonomis. Salah satunya bisa dijadikan kerajinan kipas. Ya, usaha inspiratif ini dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Hanya bermodalkan bambu yang diraut tipis, kemudian dijemur, diberi pewarna, serta dijahit tepi setelah dilapisi kain. Maka jadilah sebuah kipas yang unik dan menarik serta bernilai ekonomis. Tak heran dari usaha ini, omset yang diperoleh masyarakat pun cukup tinggi, yakni mencapai 4 hingga 5 juta per bulannya. Satu kipas dipatok dengan harga Rp1.000. Ekonomi keluarga terpenuhi hanya dengan menjadi perajin kipas. Masyarakat juga mengaku tidak kesulitan untuk memasarkan hasil kerajinan ini, karena sudah ada pelanggan yang datang mengambilnya dalam jumlah yang besar, berapapun jumlahnya. Bahan bakunya pun mudah didapat karena di desa mereka cukup banyak pohon bambu yang tumbuh subur. Turun-menurun lah, lama lah. Dari gede-gede lah. Bu, untuk Kecamatan Tanjung Batu di Ogan Ilir ini di sini Bu, ya, pusat penganyamannya Bu? Iya, di Tanjung Tambak Baru. Bu, untuk pemasarannya cak mana Bu? Ya, macam-macam lah deh orang belinya, dari mana-mana. Untuk satu kipas ini Bu, berapa Bu dijual Bu? 1.000. Bu ya. 1.000, 1.000. Kerajinan ini ternyata banyak dijadikan sebagai souvenir pada suatu acara seperti acara hajatan, pernikahan, dan sebagainya. Usaha warga desa ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, pemirsa, bagi Anda yang penasaran ingin membeli kipas bambu, tidak salahnya jika Anda mendatangi Desa Tanjung Tambak Baru, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir, Fitri di iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.